Shalom, selamat pagi jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Paskah. Kita menang karena Tuhan kita sudah mengalahkan maut dan Dia bangkit. Kita peringati hari ini. Ya saudara-saudaraku, ada sukacita di dalam semua hati anak Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Yesus sudah hidup dan kita peringati saat ini. Ada saudaraku, kita akan memulai ibadah kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah terang, namun tanganmu selalu menolong.
Menyerahkan ibadah kami dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dari awal sampai pada akhirnya hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Engkau karena Engkau tempat kami bersandar. Urapi seluruh jemaat-Mu juga Tuhan. Beri kami roh sukacita karena kami juga sudah merasakan kemenangan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, Anda sukacita saudara? Amin. Tuhan kita sudah bangkit. Kalau saudara masih saudara tidak merasakan anugerahnya Tuhan, mari bangkit saudaraku. Kita akan menaikkan pujian karena Tuhan kita sudah menang.
pujian dari grup Aser ya saudaraku.
pujian yang dinaikkan oleh grup Asher ya saudara, memang bukan penyanyi profesional, tapi dari hati yang paling dalam karena bersuka cita menyambut bahwa Tuhan sudah bangkit. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akan menaikkan satu pujian. Oh
Kami boleh menyerukan nama-Mu, kami boleh mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami boleh bersyukur Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau telah mengalahkan segala kuasa iblis. Syukur Tuhan, terima kasih. Iman kami Tuhan, iman kami tidak sia-sia karena Engkau bangkit Tuhan, karena Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kami. Kami boleh tumbuh, kami boleh beriman lebih lagi kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga pembawa firman-Mu. Urapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu, urapi dengan Roh Kudus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, sediakan hati kita mau menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Henry. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Masih bersemangat? Amin. Ya puji Tuhan ya, tadi sudah lihat pokoi tidak. Tapi luar biasa ya, semangat ya. Ya, selamat Paskah bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus telah bangkit, memberikan kepada kita keyakinan yang penuh bahwa Dia itu Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena inilah yang menjadi dasar keimanan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar keyakinan kita buat kita hari ini beribadah. Kenapa? Dalam 1 Korintus dikatakan, dari Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak pernah dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Apa yang kita lakukan ini sia-sia semuanya, nggak ada gunanya. Kita adalah orang yang paling malang di dunia. Kekristenan kalau Yesus tidak dibangkitkan, nggak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Banyak orang berkata sama aja Pak, sama-sama beribadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama beramal, sama-sama melakukan perbuatan baik, ya. Tapi ingat baik-baik, Alkitab berkata, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini yang menjadi kunci dasar keimanan kita. Bukan karena kita yang milih Tuhan, bukan. Banyak kadang-kadang saya mendengar kesaksian orang, saya sudah jadi ini Pak, pindah ini Pak, gak cocok Pak, ini Pak, gak cocok, gak cocok. Bangganya dia. Saya bilang, karena belas kasihanlah engkau bisa percaya Yesus. Loh ya, karena tidak semua orang menerima belas kasihannya Tuhan. Kalau hari ini kita bisa percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, tidak ada satupun usaha kita yang bisa menyelamatkan kita, nggak ada. Nggak ada, saudara. Kayaknya kayak apa? Banyak beramal. Apakah itu bisa menentukan yang masuk surga? Nanti kalau sampai kayak gitu, yang bisa masuk surga orang kaya atau? Loh ya, kan? Yang dulu sempat terjadi, gereja sempat melakukan kesalahan dalam membangun gereja Saint Peter. Surat indulgensia dibagi, surat pengampunan dosa yang bisa beli siapa? Orang kaya. Apa mereka yang dapat jatah masuk surga? Gak bisa, hanya dengan berbuat baik. Tidak ada. Kayak apa perbuatan baik kita? Gak ada, saudara. Gak ada satu usaha kita yang bisa masuk kita, buat kita masuk surga. Oh iya, kalau begitu kan berarti Allah gak adil kan? Oh iya kan?
Kalau memang ada bisa begitu, apalagi ya. Kalau memang begitu, waduh, di sana misalkan bisa dikirimi duit sekarang. Iya kan? Kakek kirim duit nih ngono ya, bisa nyogok raja neraka di situ. Enak aja pindah kono kan gitu. Ya jujur, kekristenan tidak seperti itu saudara. Justru karena Tuhan melihat bahwa tidak ada satupun usaha kita yang bisa menyelamatkan, Tuhan memberikan siapa? Dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang dasarnya apa? Kasih. Kalau tidak ada kasih, kita tidak bukan apa. Kalau tidak ada kasih, kita bakal mati. Dasarnya dia mau datang ke dunia karena kasih, cinta. Seringkali saya katakan seperti orang membangun hubungan suami istri. Orang kalau lagi jatuh cinta gimana? Berkorban gak? Mereka berkorban pelit. Lu ya, korban gak? Pasti korban. Nih punya pacar nih? Ini kacamata. Iya, kamu. Ini punya pacar. Iya, kamu punya pacar ya? Saya kemarin pas korban di satu gereja berbicara tentang kasih. Bagaimana orang akan berkorban? Anak pendeta dekat gini. Om, bener om, bener. Oh, yang om cerita itu bener. Cintamanya cinta itu pasti berkorban. Dulu kok cerita begitu apa? Aku dulu SD melakukan dosa ternyata. Aku ini kepingin ngesut cewek satu, tak pikir supaya cinta. Tak dino apa aja om? Tak kerasa entek 2 juta. Papamu ngerti gak? Rame-rame om. Cilik SD. Wis arep lulus, wis entek duit akeh tak hitung-hitung, baru seneng mbek aku wis tiwas aku wis bosen jadi. Apa itu? Tapi esensinya orang kalau lagi jatuh cinta, dia akan berikan. Betul ya? Yesus sudah berikan yang terbaik. Karena cintanya itu dia mau datang. Ini yang membedakan kita kekristenan dengan agama yang lain. Agama yang lain adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, usaha memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi belum tentu Tuhannya tahu, belum tentu Tuhannya mau. Karena ini bicara perkenanan, betul ya? Iya. Kekristenan berbicara apa? Kasih Tuhan. Kekristenan berbicara perkenanan. Tanpa perkenanan kita bukan siapa-siapa. Tanpa perkenanan kita ini bukan apa-apa. Dia tunjukkan cintanya kepada kita mati di atas kayu salib. Apakah selesai? Enggak, saudara. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Dia menang atas maut. Iblis kalah. Iblis awalnya sorak-sorak, mati loh kamu. Dia lupa tujuan Yesus mati karena apa? Mau menebus dosa umat manusia. Kunci kerajaan maut dia pegang. Dan dia memproklamirkan, dalam 1 Petrus dikatakan memberitakan. Sebetulnya dalam teks aslinya memproklamirkan bahwa dia menang, dia yang memegang kunci kerajaan maut. Lu memberitahukan itu loh saudara. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus tadi dikatakan seandainya Kristus tidak pernah dibangkitkan, kita ini orang-orang yang paling malang di dunia. Apa yang kita lakukan hari ini semuanya sia-sia, gak ada gunanya. Loh iya. Karena apa? Sudah ada agama yang lain kok. Buat apa bikin agama baru? Kekristenan bukanlah menuju kepada agama yang hanya menuju kepada liturgi. Kalau hari ini kita berkumpul bersama itu sebagai tanda kita sadar bahwa kita adalah untuk membalas kebaikannya Tuhan. Amin. Ya. Ini memberikan kepada kita kesadaran yang penuh
Kalau ada orang yang terus-menerus berbuat baik pada kita, ini kayak apa? Dia tetap harus balas kebaikannya orang itu, ya kan? Walaupun orang itu tidak minta, sadar. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Sebetulnya kata itu memakai kata oiktimos, bukan karis. Demi karena belas kasihan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Titik 2. Kesimpulannya adalah itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati pakai kata logika, yang logika, yang masuk akal, cengline. Sebetulnya ini yang mau disampaikan Rasul Paulus, sadar. Kita harus sadar diri siapa kita. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan karena belas kasihannya Allah. Hari ini kita merayakan Paskah kemenangan, bahwa Yesus bangkit. Kita tidak merayakan Paskah keluarnya Israel dari Mesir, karena mereka juga merayakan, kan gitu. Tapi konsepnya kita lebih tinggi dari itu. Kalau mereka merayakannya, peristiwa bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah penjajahan, penindasan untuk dibebaskan. Yesus datang untuk lebih menunjukkan itu gambarannya Israel keluar dari Mesir. Tapi esensi yang sesungguhnya adalah membawa seluruh umat manusia yang berdosa ini untuk dibebaskan dari apa? Dosa, dilepaskan dari maut, dilepaskan dari tipu daya iblis. Kita ini seringkali kadang-kadang, aduh, Paskah ya, segitu aja Paskah ya toh. Yesus bangkit, oh iya. Sebetulnya puncak perayaan yang seharusnya kita rayakan ini mestinya, bukan Natal. Paskah itu yang puncak perayaannya. Karena apa? Inilah titik kemenangan kita, kemenangan Yesus atas maut, kemenangan kita. Makanya Rasul Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau dalam teks aslinya, kita ini adalah orang-orang yang dimenangkan. Yesus sudah menang. Ayo kita maju, jangan loyo. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang kenapa? Masalah keluarga Pak, Ailah. Ayo ke gereja. Aduh, nek gereja mana lo kayaknya ya. Orang ke gereja ini tujuannya apa? Datang pada Tuhan. Tapi ada juga yang memahami, ayo ke gereja apa menghapus dosa. Tapi gini, orang ke gereja bukan untuk menghapus dosa, saudara. Yang menghapus dosa itu Tuhan Yesusnya, percaya Yesusnya, bukan ke gerejanya. Seringkali orang salah paham di sana. Ayo ke gereja nanti dulu Pak. Saya masih suka nipu-nipu orang. Loh, pekerjaan kok nipu-nipu. Sales Pak loh. Apa kaitannya sales sama itu? Oh iya, mereka muncul itu kan kayak semangat loh. Repot ya, saya kedumpa kayak gini-gini loh saudara. Nanti kalau pekerjaan saya tidak jadi sales, saya mau ke gereja, loh apa kaitannya? Justru kalau harus datang ke gereja dengan tujuan apa? Supaya tahu tujuan hidupmu. Jadilah sales yang baik, sales yang cinta Tuhan. Loh iya. Loh kalau mau nuruti begitu ya Anda dibujuki sama iblis. Jangan, kau belum layak. Orang ke gereja tidak bicara layak tidak layak, karena layak tidak layak ini hanya kembali kepada Tuhannya yang memberikan apa? Perkenanan. Nah, karena Paskah kita sekarang mau belajar, kita baca firman Tuhan ya, di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit,
dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, kalau kita mau melihat dari peristiwa ini, sebetulnya menunjukkan semua apa yang kita baca ini, termasuk apa yang dialami oleh Maria Magdalena dan teman-temannya, itu adalah sebagai pembuktian penggenapan apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus, bahwa dia akan bangkit 3 hari lagi. Saya tidak bahas 3 harinya apa 3 harinya sama dengan kita, enggak ya, karena masalah begitu tidak bisa diurus. Sing penting Yesus bangkit. Dan kalau kita ribut masalah itu tidak mari-mari. Kenapa? Penanggalannya zaman itu sama sekarang itu beda. Kalau ada yang memperkarakan dia Yesus mati hari Rebo pas Minggu, berarti orang itu tidak ngerti penanggalan zaman itu. Yesus nggak usah ribut ya. Sing penting Yesus bangkit. Ini loh yang menjadi titik kemenangan kita. Ini loh yang menjadi dasar keimanan kita. Yesus bangkit. Kenapa sampai dijaga sama tentara? Karena mereka tahu bahwa Yesus berkata bahwa dia akan bangkit. Makanya tentara jaga. Kita bisa lihat bahwa mereka membuat hal pengamanan sedemikian rupa dengan tujuan supaya Yesus tidak bangkit. Karena apa? Kalau Yesus bangkit sungguhan, akan membawa dampak bagi yang lain. Dan kalau kita lihat lanjutannya di ayat berikutnya, mulai ayat 11 sampai ini, mulai apa? Ada dusta mahkamah agama. Sengaja disiarkan bahwa mayatnya Yesus dicuri. Ada teori lagi yang mengatakan bahwa Yesus mati suri. Waduh, apa ceritanya? Loh iya, sampai sekarang ada teori itu. Ada lagi yang cerita bahwa yang disalib bukan Yesus, makanya Yesusnya ada, tetap hidup, karena yang disalib bukan Yesus. Ada lagi versinya, ceritanya begini, saya akan disalib, siapakah yang menggantikan aku? Ada seorang anak muda yang bernama Yesus. Jadi yang ngomong ini Isa, siapa yang akan menggantikan aku? Yang ngomong Yesus. Itu mana dia bisa Yesus. Saya yang akan menggantikan Isa. Ya, akhirnya yang disalib Yesus. Kacau ceritanya ya. Ngomong mana ceritanya? Nah ini. Tapi kita harus yakin Alkitab kita ini ya dan amin. Amin. Iya. Kita harus yakin ini firman Tuhan. Ya dan amin. Tidak ada satupun kesalahan di sini. Ini bicara tentang kronologi, menceritakan satu peristiwa yang besar yang menjadi titik tolak dasar dari keimanan Kristen. Dan kita bisa pelajari di sini berarti apa? Yang pertama dari kebangkitan Yesus, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin.
Benar, tidak ada yang bujui. Bukan cerita fiksi, bukan cerita novel. Ini sungguhan. Mau cari bukti yang lain selain ini? Oh iya, Pak, Alkitab. Anda kalau suka baca bukunya Yosefus. Itu bukan orang Kristen, tapi orang Yahudi yang dulunya dia anteknya penjajah orang Romawi. Karena dia merasa berdosa selama ini jadi pengkhianat dari bangsanya, dia menceritakan kronologi peristiwa. Gimana Pak? Mulai prosesi di mana Yesus diadili sampai Yesus mati, sampai cerita ada kebangkitan. Dia belum percaya, tidak percaya Yesus. Tapi dia menceritakan. Dia saksi matanya selain muridnya Yesus. Keren ya? Ada, mulai mau beli, ada. Dia masuk. Tak promosi ya. Ada versi bahasa Inggrisnya, ada versi bahasa Yunani-nya. Kemudian yang cerita lagi Tacitus. Selisih 100 tahun. Ibarat, jadi kalau 100 tahun berarti yang cerita siapa? Setara dengan kakeknya, betul ya? Ya, generasi kedua dan ketiga. Berarti apa? Memang itu cerita itu bener. Nggak ada yang bohong. Kalau sampai ada orang-orang dapat penglihatan atau dapat ngimpi bahwa yang disalib bukan Yesus, yang benar yang mana? Yang pasti sejarah, betul ya? Iya, sejarah atau orang yang melihat peristiwa itu, yang menceritakan. Berarti ini cerita sungguhan apa yang ditulis Alkitab ini, bukan fiksi. Ya dan amin, firman itu telah digenapi. Yang kedua, berkaitan dengan tentang apa? Keimanan kita. Karena apa tadi saya katakan, ini yang menjadi titik tolak tentang keyakinan kita. Seandainya Kristus tidak pernah digantikan, bahaya saudara. Kita nggak ada bedanya sama yang lain, kan gitu. Kita ini betul-betul akan menjadi orang yang paling malang. Kita ini adalah orang-orang yang nggak ada bedanya sama agama-agama yang lain. Jelas. Bentar ya Bapak Ibu ya, minta tolong tak jawab dulu. Karena gereja ini minta tolong untuk Zoom, minta dulu Zoom saya. Merayakan Paskah itu, tapi kalau dia masih belum keluar. Sudah dibuka Pak? Oke, kita kembali kepada konteks ke laptop, nggak bawa laptopnya. Jadi apa? Benar-benar ini terjadi. Iman kita seharusnya bertumbuh di sini. Yesus bangkit, ya dia sungguh bangkit. Nggak pura-pura bangkit, betul-betul bangkit. Teori lagi yang menyatakan bahwa Yesus itu pura-pura mati terus kemudian dia ada dan akhirnya menikah di India. Orang mana ini cerita? Kacau ya. Sampai salah satu penulis buku, saya tidak sebut namanya pasti tahu, Dinasti Yesus, ya kan? Sampai Yesus ada di India. Buktinya apa? Buktinya ada tulisan bahasa Aramaik di sana. Dia lupa. Yang murid Yesus yang pelayanan sampai ke situ siapa? Thomas.
Makanya ada gereja Martoma di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa belum tentu ada tulisannya sejaman dengan Tuhan Yesus. Itu Yesus di sana belum tentu dilihat dulu penemuan-penemuan arkeologinya. Yang ada di situ Thomas yang menceritakan yang akhirnya mati syahid di sana. Kasihan matinya ditombak. Tapi awalnya ditarik sama kuda sampai berlari. Murid Yesus matinya sama-sama. Nestor. Indonesia sapu. Itu bahasa Inggris Timur, saudara. Sapu mati. Kita bisa lihat bahwa apa? Kebangkitan ini menunjukkan nyata. Saya cerita Thomas saja sampai mati syahid. Berarti apa? Kalau orang tidak betul-betul melihat bahwa Yesus bangkit, tidak mungkin dia rela mati buat Yesus, betul ya? Tidak mungkin. Semua murid Yesus matinya, aduh kasihan saudara. Bahkan muridnya itu punya murid, tuh mati nih pada zaman Kaisar Nero, zamannya mereka. Seperti contohnya paling gampang kayak Polikarpus. Ayo nyangkal Yesus. Dia bilang apa? 84 tahun aku mengiring Yesus. Tidak pernah dia mengecewakan. Sampai orang ngomong gini. Tak kasih kesempatan, kamu sudah tua loh. Ayo, tak kasih jabatan lagi. Tak kasih kekayaan. Tak kasih waktu mikir sak minggu. Hari yang ditetapkan dipanggil lagi, ditanya, dia datang. Ayo, gimana keputusannya? Jawabannya apa? 84 tahun aku mengiring Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan. Sampai 3 kali jawabannya. Karena kau tetap tidak mau, kamu akan dibunuh. Ya Pak, diikat di tonggak, di tengah-tengah kota, dilumuri tir, habis itu dibakar hidup-hidup. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Karena apa? Karena dia juga mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, bahwa apa yang dikatakan kitab suci ini tidak bohong, benar-benar terjadi dan benar-benar membawa dampak yang bisa merubah hidup orang lain, hidupnya merubah hidup orang berdosa yang tadinya jahat bisa berubah. Loh ya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sini dari kebangkitannya Yesus. Selain itu, bahwa kebangkitannya Yesus menunjukkan apa? Ada jaminan keselamatan bagi. Iya. Yang tadi saya katakan, kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Jelas. Memberikan kepada kita kepastian, bukan moga-moga. Percaya Yesus selamat. Buktinya mana Pak? Enaknya orang ngomong begitu. Saya pernah ketika saya korban di jasa. Orang yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi, ketika dia pulang, dipanggil Tuhan, dia pulang ke alamat yang jelas, yaitu sorga. Karena Yesus berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu pun berada. Loh, jelas. Mari ngobrol. Cek tas lu, sebelahnya ngomongnya, enak loh jadi orang Kristen. Loh, saya bilang iya, kita hidup karena belas kasihannya Tuhan. Justru ini supaya bukan berarti terus saya enak-enakan, karena saya menerima keselamatan terus saya enak sendiri. Enggak, justru saya harus menjadi orang yang sadar diri. Siapa saya yang menerima belas kasihannya Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik buat saya. Masa tega sih saya mau menyakiti hatinya? Jelas enggak. Makanya sekali lagi saya katakan, membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Saya mau tanya, tegakah Anda menyakiti pasangan Anda? Kok menengahi? Maka menjadi satu kebanggaan. Kapok.
Enggak dong. Kalau kamu begitu mencintai pasanganmu, kau tidak akan tega kok nyakiti pasanganmu. Betul ya? Iya. Akan jaga perasaannya dia. Ketika ada yang Allah koko, lo tak kenal kok nyeletuk kan gitu ya. Di depan istrimu, kamu bilang apa? Oh iya gitu, bojomu sengamu. Pasti oh iya, biasa saja responnya ya dong. Kadang-kadang ada respon yang belum atau mungkin yang lain. Setidaknya kamu menghargai pasanganmu. Ya dong. Kalau orang cinta dia akan menghargai pasangannya. Karena apa? Ini bicara tentang cinta. Cinta itu bukan menindas. Alkitab berkata kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, betul ya? Tidak menguasai, ya kan? Percaya segala sesuatu dan yakin pada sesuatu, ya kan? Bahwa semuanya itu bicara tentang cinta. Dan ini kalau kita kembali di sini menjelaskan bahwa sebetulnya kasus membangun hubungan dengan Tuhan itu sama kayak membangun hubungan suami istri, karena kata yada itu adalah proses pengenalan secara progresif. Semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal, semakin yakin bahwa orang yang dicintai itu yang terbaik. Ya, demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita mendengar atau melihat atau membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah surat cintanya Tuhan buat kita, kita bisa tahu bahwa Yesus menyayangi saya, Yesus mengasihi saya, Yesus menebus dosa saya diselamatkan oleh darah Yesus. Dari mana? Dari sini, walaupun kita tidak lihat. Tapi ketika kita meyakini ini semua dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk karena saya mengenal Tuhan, karena saya mencintai Tuhan. Tuhan ngerti enggak? Ngerti. Kayak siapa? Ya kayak hubungan suami istri. Pasangan kita akan bisa mengerti bahwa kita mengasihi dari apa. Tidak hanya ucapan, saudara, tapi apa? Tindakan. Betul ya? Iya. Saya ini gini-gini pernah dikomplain istri saya. Istri saya ngomong gini, kamu sudah gak cinta lagi sama aku. Anak istri ngomong sudah cinta sama aku. Saya bilang, si, buktinya mana? Iya. Saya perlu membuktikan, masa perlu dibuktikan? Pikirin, pertama saya disuruh mikir, oh buyut. Ternyata dia ngomong gini, kamu tidak pernah kayak dulu lagi ngomong I love you sama aku. Iya dong. Kadang itu cinta juga perlu ada pernyataan. Ya kan, saya langsung mulai saat itu saya berubah. Oh iya, tiap pagi sayang, kan gitu. Makanya sejak itu biasa konseling pranikah saya biasanya selalu saya ubah. Mulai ketika engkau sudah menikah dengan pacarmu, dia sudah jadi istrimu, dia bukan saudaramu lagi. Tidak boleh ngomong dia kayak saudara. Justru kamu harus katakan itu kau tetap kekasihku loh. Iya. Kau tetap pacarku seumur hidup. Ya dong, dia orang pacaran, tidak ada ceritanya orang sudah nikah itu kayak dulu, tidak ada saudara. Kayak dulu kawin mana kok. Tetap itu pacarmu, kekasihmu. Dan apa? Kata saktinya adalah sayang. Kamu kan gitu. Sayang lu ternyata itu memberikan kekuatan semangat tuh Bapak Ibu. Benar. Sayang gitu ya. Biasakan dengan pasanganmu mulai sekarang kalau oh enggak boleh ya. Untuk John gitu ya. Bud enggak boleh. Nanti sayang gitu. Iya, ya kan. Ini yang membangkitkan rasa terus bergairah. Terus, oh iya kita dengan Tuhan pun sama. Makanya di Alkitab menjelaskan tentang apa? Keintiman berjalan bersama Tuhan. Intim ini kedekatan kayak hubungan suami istri loh saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan semakin erat. Makanya Alkitab selalu menggambarkan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Tuhan itu seperti mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Dalam Efesus pasal 5, Rasul Paulus juga menggambarkan tentang apa hubungan suami istri di ayat 32.
dikatakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Berarti kedekatan-kedekatan itu terus harus dibangun. Melalui pujian dan penyembahan itulah bicara tentang koneksitas, komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan untuk menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Sama ketika kita melakukan dengan untuk pasangan kita. Bagi yang sudah menikah maupun masih pacaran, masih ingatkah Anda ketika pasangan minta tolong, ya tolong belikan nasi pecel ngene pasar pucang, walaupun kesel, ya orang yang lagi jadi cinta walaupun kesel ya coba disuruh mamain deh papanya, ono aja ceritanya ya kan, gak ngerti kesel, aku kiwis ngene barang pacare sing ngomongnya, semangat gak? Semangat. Padahal papa mamanya cek tas tak ngomong tuku sego pecel gak gelem. Saiki pacare sing nelpon langsung berangkat. Kenapa? Cinta. Sama. Jangan pernah berubah cintamu dengan pasangan. Sama kita dengan Tuhan. Jangan pernah berubah. Kematiannya Yesus di atas kayu salib menunjukkan cintanya. Sama juga sepertinya kita diingatkan, kembalilah kepada kasih yang mula. Jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu ditegur, kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Maksudnya apa? Mereka melakukan banyak hal dalam pelayanan, tapi mereka lupa. Kadang-kadang kita pun lupa dengan pasangan kita. Sama. Lupa dengan cinta pertama ketika kita bertemu dengan dia. Rasanya apa? Derdek seneng betul ya Pak Bu ya. Ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, kan betul ya. Rasanya kepingin ketemu terus. Ya, saya masih ingat loh, saya pernah merasa itu. Mari pacaran ya kan, mari ketemu muter-muter, saya Indonesia muter ya. Mulai tuntut neng omane, sik ngomong-ngomong jam 9. Mamane dah, ngomongnya ceritanya ya, bangun dandan, dah, ngerti wayangnya mulai, ya, wayangnya mulai, ya di situ. Apakah selesai nggak sih telepon-teleponan lagi, loh ya? Oh, sampai jam 12 dulu, ya kan? Zaman saya masih ingat pakai pager, belum ada WA begini tuh. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah pulang, oh iya, nang operator. Ketik I love you, selamat malam sayang gitu. Tiap hari ngomong gitu, operatornya ngomong ini sih. Kok lek ngomong gini terus gak bos. Maksudnya apa? Mosok kono kata-kata yang lain cuma ngomong I love you kok. Oh ya wis karep wis gawe kata-kata, gawe puisi gak apa-apa. Sejak saat itu dia yang ngaturkan semua tiap hari. Sampai pacar saya dulu, kamu ngetik ini ya, padahal dalam hatiku sih gak ya operator. Tapi seneng gak? Seneng sudah. Loh iya. Cinta itu kuat. Sama kita dengan Tuhan. Seharusnya kita melakukan hal yang sama. Dia sudah bangkit, menyatakan kemenangan. Sebelumnya dia mati untuk menyatakan cinta. Dengan kemenangan ini yang Dia berikan kepada kita, seharusnya kita sadar. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Ya, memang ada masalah, benar. Yesus ketika mengalami peristiwa demi peristiwa dalam stasi-stasi penderitaan, Dia mengalami masalah. Dia tahu menghadapi masalah yang berat, Dia harus mati dengan penyiksaan yang luar biasa. Tapi Dia kuatkan, buktinya kemenangan itu, keputusan yang besar Dia ambil ketika Dia berdoa di Taman Getsemani. Kan di kayu salib, waktu di Taman Getsemani. Dia bilang apa? Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak. Di berapa kali? Dalam pemahaman orang Yahudi, jika ada orang berkata sampai 3 kali, berarti sudah ekstrim. Ya betul-betul secara totalitas yakin menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Keputusan ada di Bapaknya.
Apapun yang terjadi, dia harus jalan. Setelah ketiga kalinya dia bilang sama muridnya, sudah, itu raja yang menyerahkan aku sudah, dia sudah siap. Makanya ketika dia melewati prosesi itu, tidak satupun dia bersungguh-sungguh, tidak satupun dia marah, tidak ada kata-kata kasar, malah dia berkata, ya Bapak, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh Pak, Yesus bengak-bengok di atas itu, Eli Eli lama sabatani. Loh, Yesus bengak-bengok itu bukan berarti menunjukkan dia apa? Takut. Dia tidak takut, saudara. Kita bisa melihat peristiwa Eli Eli ini dari mana? Dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Peristiwanya siapa? Daud, ketika Daud punya masalah. Tapi kita bisa melihat Daud mengalami masalah demi masalah, tapi dia bisa menang juga atas masalah-masalah tersebut. Setelah itu kita bisa melihat siapa lagi? Ratu Esther. Walaupun kita tidak ada di kitab Esther tertulis, tapi dalam hukum lisannya orang Yahudi ada. Mereka punya tradisi namanya Ta'anit Esther, doanya Esther. Dan itu dibaca setiap kali mereka merayakan hari raya Purim, dan dirayakan sampai sekarang. Zamannya Yesus pun merayakan hari raya Purim, mengingat peristiwa bangsa Israel hampir saja mengalami pembunuhan massal. Makanya Esther bilang apa? Puasa 3 hari 3 malam. Setelah itu akan menghadap raja. Karena apa risikonya? Hukumannya mati. Selain itu bakal umat Israel habis. Tapi Esther berbohong. Dalam Talmud Babilonia, kumpulan hukum lisan mereka, makanya mereka ada 2, Sebe'al-B, Sebe'kitab. Sebe'al-B hukum lisan mereka yang ditulis, Sebe'kitab itu PL, Perjanjian Lama. Di situ disebutkan dalam Yoma 29a bahwa Esther berdoa mengutip Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Ayat hasyaka, Eli Eli lama sabachthani. Seperti rusa yang menantikan fajar pagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ketika berkata, Eli Eli lama sabachthani, memang dia sedang apa? Sedang memikul dosa seluruh umat manusia. Berat. Tapi dia juga berkata orang yang di bawahnya yang lagi nangis, yang ketakutan, khawatir, bahkan ada muridnya yang sampai lari, bahkan menyangkal dia. Dia ngomong sama yang di bawah, ada murid sama mamanya, sama teman-temannya. Ayat hasyaka, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa? Karena waktu itu kan kegelapan meliputi seluruh bumi. Dia ngomong sama yang di bawah, berserulah seperti rusa yang menantikan fajar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti apa? Yesus selain memikul dosa seluruh umat manusia, dia masih bisa memberikan kekuatan sama yang di bawahnya. Dia tidak takut mati. Dia siap mati sampai dia berkata tetelestai, sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani-nya nislam, yang sama dengan kata shalom, damai, selesai. Tugasnya selesai. Dosa umat manusia telah terselesaikan, terbayarkan dengan kematian dia di atas kayu. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, apapun masalahmu hari ini, mungkin tidak ada yang tahu. Kau mungkin tertawa, tapi hatimu nangis. Tuhan tahu. Mari kita berdoa. Dia sudah menunjukkan cintanya, cinta yang begitu besar, cinta yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan kau di mana? Dia sudah tunjukkan, dan sampai saat ini dia ada di tengah-tengah. Dia lakukan perkara yang besar, dan dia tunjukkan, dia bangkit. Kemenangan itu sudah di tangan kita. Golnya kita menang. Masalah apapun yang kau hadapi, golnya menang. Jadi ayo semangat. Jangan patah semangat. Jangan berkata masalahku lebih besar dari yang lain, gak ada. Golnya menang, karena Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan
Berarti ayat ini menjelaskan apa? Golnya menang. Jadi Bapak Ibu, ayo datang. Kan kita pemain musik. Betul. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, percaya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kesempatan hari ini biarlah melalui firman Tuhan kita diingatkan betapa cintanya Tuhan buat kita, luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betapa Tuhan sudah memegang kemenangan itu dan Dia berikan buat kita, sehingga kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Golnya kita menang. Apapun masalahnya, semua biasa. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur sebagai tanda kepercayaan kepada Dia. Jangan khawatir, jangan takut, jangan lupa. Kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, yakinlah, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita renungkan setiap kata demi kata yang dipuji oleh Tuhan. Kulihat bukti kasih-Mu. Mari resapi. Yang menderita buat saudara dan saya, yang seharusnya kita masuk neraka, yang seharusnya kita mengalami penderitaan sedemikian rupa, tapi Dia menggantikan. Darahnya tercurah buat saudara dan saya untuk menyelamatkan hidup kita. Apa balasannya kita? Dia sudah menang atas kita. Mari datang buat kita. Masalahmu kecil di hadapan. Jangan pernah anggap masalahmu itu besar. Setiap orang pasti punya masalah, tapi Tuhan sudah menang. Tuhan sudah berikan kemenangan itu buat kita. Dia mati buat kita. Segala masalah kita, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Terima kasih, kasih. Terima kasih untuk betapa besar kebaikan buat kami, anugerah, bahkan kesedaran kok bangkit buat kami, menyatakan kemenangan itu buat kami. Dan sepantasnya kami yakin, kalau Kau menang, kami tahu kami pun pasti menang. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Terima kasih. Kami percaya goal endingnya kami menang. Terima kasih. Kau melihat di mana anak-anakmu yang Kau melihat bagaimana apa yang dia alami. Kau sedang melakukan sesuatu yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami selalu ingat bahwa Kau bangkit, sudah bangkit, menang atas kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus diberkati. Dan sekaligus saya pamit kepada Dia karena saya harus melakukan kewajiban saya di gereja kami. Ya, terima kasih Pak Eni. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eni. Terima kasih. Ya, ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh sangat menguatkan kita. Kita telah diberi kemenangan oleh Tuhan karena Dia telah menang. Ya saudara, puji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup kita yang sudah diselamatkan ini, mari kita menyukakan hati Tuhan. Ya, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita belajar menyukakan Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, puji Tuhan. Ya, saudara, beberapa hamba Tuhan yang saya undang untuk bicara di tempat kita ini adalah dosen-dosen. Ya, mereka seperti minggu lalu mereka juga master. Ini Pak Heri juga master. Dia dosen sekolah teologi, ya. Dia ngajar bahasa Ibrani. Kalau Pak Heri ini banyak. Kalau kita mau belajar bahasa Ibrani supaya kita mengerti bahasa aslinya, kita bisa belajar sama Pak Heri. Ya, kita bisa mengundang dia untuk bicara dengan kita. Bahkan saya pernah mengundang juga ada yang doktor. Ya, mereka juga dosen dari sekolah Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin saya beri kesempatan Belinda kasih pengumuman dulu sebelum saya tutup di dalam doa. Ya, Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk Paskah Anak akan diadakan Sabtu tanggal 23 April jam 5 sore. Saya minta tolong supaya tidak terlambat karena waktu awal ibadah mereka akan lomba cari telur dulu. Lalu ada panggung boneka. Jadi ayo kita sama-sama semangat, kita support anak-anak kita untuk ibadah sama-sama. Kemudian untuk akhir ibadah hari ini, saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk menilai hasil karyanya anak-anak. Jadi di papan ini kami sudah tempel 9 hasil mewarnai mereka. Kemarin saya katakan kalau yang menilai nanti papa mama, opa oma, tapi namanya tidak ada. Jadi saya akan memberikan 2 stiker bintang. Nanti saya akan berdiri di situ. Jadi satu orang hanya akan mendapatkan 2 stiker. Silakan memilih 2 karya terbaik. Ya, jadi tidak usah tanya anak
sesuai dengan selera masing-masing. Ini kreativitas mereka, ada yang jalannya jadi sungai, ada yang di depan guanya jadi sungai itu kayaknya, ada yang dibuat hijau, ada yang dibuat tanah coklat kering sama mereka. Ini kreativitas mereka. Silakan Bapak Ibu menilai, nanti 3 pemenang akan kami umumkan waktu mereka ibadah Paskah, gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk support kita ke mereka supaya mereka tetap semangat, mereka mengerti arti kebangkitan Tuhan Yesus, seperti itu. Lalu stiker akan saya berikan setelah konsumsi dibagikan. Jadi nanti selesai doa berkat, tidak tolong Bapak Ibu tetap tinggal di kursi, tetap duduk tenang, konsumsi akan dibagikan. Lalu setelah itu saya akan nunggu di situ untuk penilaian lomba lainnya. Terima kasih banyak. Iya, jadi selesai ibadah, Bapak Ibu tetap duduk di tempat. Kita ada sedikit berkat ya, kita akan bagikan berkat ke tempat duduk saudara. Dan kita asyir menolong, membantu untuk membagikan ke tempat-tempat duduk dari jemaat kita ya. Tuhan, kita bersyukur. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menangkap firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami 2000 tahun yang lalu. Karena kasih-Mu Engkau rela datang dalam dunia untuk menebus dosa kami, menanggung dosa kami. Engkau yang tidak berdosa harus menanggung dosa kami, supaya kami yang percaya kepadamu boleh Kau selamatkan Tuhan. Tuhan, inilah iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Oleh sebab itu pagi hari ini kami belajar. Kami mau membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Biarlah kalau sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau, kami boleh belajar Tuhan untuk melakukan banyak yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kami. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapak yang baik. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Heni Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pengembalaannya. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau terus mengurapi hamba-Mu. Kau pakai dia menjadi berkat Tuhan di mana Engkau utus hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini, pada hari kemenangan ini Tuhan, kami memperingati hari kemenangan. Engkau telah menang 2000 tahun yang lalu. Iblis telah Kau kalahkan Tuhan. Dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu Engkau memberikan kami kemenangan pagi hari ini, supaya kami terus hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memberkati jemaat Blessing Tuhan. Engkau memberkati anak cucu jemaat Blessing. Dialah Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Supaya hidup mereka menjadi berkat di sekolah mereka, mereka menjadi yang terpandai. Mereka Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Anak cucu kami yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau membuat mereka berhasil dalam pekerjaan mereka Tuhan. Sungguh kami bersyukur
Engkau Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Setelah pembagian berkat ini, kalau ada di antara saudara yang sakit dan mau didoakan, ya setelah pembagian berkat ini, kalau ada yang mau didoakan ya karena sakit, saudara bisa maju ke depan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara. Nah, saudara, minggu yang lalu kita melakukan baptisan. Ya, bukan minggu yang lalu. Jumat Agung. Saya telah membaptis 4 remaja. Ini pola baptisannya ini adalah di gerejanya Bapak Pendeta Sudi Dharma. Dia adalah dokter juga